Dia melihat mujizat tapi tidak menikmati mujizatnya. Melihat mujizat tapi mati. Jangan biarkan ketidakpercayaan menyamar sebagai akal sehat dan membuatmu hanya lihat mujizat, sedangkan kau tidak menikmati mujizat. Hari ini jadilah percaya dan jangan tidak percaya. Selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya Mario Marcelo. Apa kabarnya pagi hari ini? Saya percaya setiap kita diberkati dalam Tuhan, amin. Saya percaya setiap kita ditolong Tuhan, setiap kita melihat kasih Tuhan. Dan saya percaya kita akan lihat lagi kebaikannya, kita akan lihat lagi berkatnya hari ini. Jadilah percaya dan jangan tidak percaya. Kita akan membahas hal itu. Banyak orang berkata, percaya itu ada manfaatnya, ada risikonya. Risiko percaya, lihat mujizat, lihat kuasa, lihat berkat. Tapi ketidakpercayaan juga mengandung risiko. Banyak orang berpikir ya tidak percaya nggak apa-apa, biasa aja. Dengar baik, tidak percaya ada risikonya. Ketika Yesus bangkit dari kematian menjumpai murid-murid, dan di sana Thomas tidak ada. Kemudian Thomas berkomentar ketika diceritakan oleh murid-murid. Thomas bilang, aku nggak percaya kalau aku nggak cucukkan jariku ke tangannya, ke lambungnya. Dan di hari berikutnya Yesus menjumpai Thomas. Dan Yesus tidak ingin Thomas tidak percaya. Sehingga Yesus berkata, jangan tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Ketidakpercayaan bukan hal yang biasa. Ketidakpercayaan bahkan saya mau katakan itu dosa. Karena Alkitab bilang begini, Roma 14 ayat 23 bagian B dikatakan, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, tidak berdasarkan percaya, tidak berdasarkan iman adalah dosa. Allah menunjukkan lewat ayat ini ketidakpercayaan adalah dosa. Ketidakpercayaan itu menyakiti hatinya Tuhan. Ketidakpercayaan membuat Tuhan tersakiti. Kita buka lagi ayat firman Tuhan, Mazmur 78 ayat 41. Berulang kali ia mencobai Allah, mencobai Tuhan, dan menyakiti hati yang kudus dari Israel. Dalam New King James Version, kata menyakiti menggunakan kata limited the Holy One. Yang buat kita tidak percaya karena kita batasi Tuhan. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin. Ketika kita berkata nggak mungkin, nggak bisa, nggak akan terjadi. Buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi waktu kita batasi Tuhan, artinya kita sedang tidak percaya. Teks bahasa Indonesia untuk Mazmur 78 ayat 41 menyakiti. Kata menyakiti dalam teks King James Version, New King James Version, limited, membatasi. Waktu kita membatasi Tuhan, menyakiti Tuhan. Waktu kita tidak percaya, kita sedang menyakiti Tuhan. Jadi ketidakpercayaan dosa dan ketidakpercayaan menyakiti hati Tuhan. Hati-hati, ketidakpercayaan seringkali menyamar sebagai akal sehat. Ingat ketika terjadi kelaparan di Samaria. Ini resesi yang hebat. Di 2 Raja-Raja 6. Tapi kemudian di 2 Raja-Raja 7 ayat yang pertama Elisa bernubuat bahwa besok akan terjadi resepsi, bukan resesi. Resesinya akan selesai. Ini resesi yang hebat. Sampai kita tahu ada seseorang menghampiri raja dan bilang, Raja, aku punya anak laki-laki, kamu punya anak laki-laki, potong aja anakmu hari ini dan besok potong anakku untuk kita makan. Saking susahnya makan, nanti baca di 2 Raja-Raja 6. Di 2 Raja-Raja 7 ayat 1, Elisa bernubuat besok di waktu yang sama hari ini akan terjadi berkat yang besar. Kemudian ajudan raja berkata, sekalipun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, hal itu nggak mungkin terjadi. Ya kalau secara logika nggak mungkin terjadi. Resesi yang besar pulih dalam 1 hari. Secara logika memang nggak mungkin terjadi. Dan apa yang terjadi kita tahu, 4 langkah orang kusta ke gerbang Samaria menyebabkan tentara Aram yang membawa itu perbekalan, membawa harta benda, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan perbekalannya karena mendengar Tuhan telah mengubah 4 langkah orang kusta itu seperti ribuan tentara menyerang ke daerah itu, sehingga mereka berpikir bahwa Raja Israel
telah mengupah tentara bayaran untuk menyingkirkan mereka. Mereka segera pergi dari situ dan akhirnya Israel kelimpahan dengan berkat. Dalam satu hari resesi diubah jadi resepsi. Ajudan raja melihat hal itu, tapi dia terjatuh dan rakyat yang berebut untuk mendapatkan berkat menginjak-injak ajudan raja itu. Ajudan raja itu mati. Dia melihat mujizat tapi tidak menikmati mujizatnya. Melihat mujizat tapi mati. Jangan biarkan ketidakpercayaan menyamar sebagai akal sehat dan membuatmu hanya lihat mujizat, sedangkan kau tidak menikmati mujizat. Hari ini jadilah percaya dan jangan tidak percaya. Ketidakpercayaan membuat 10 pengintai, 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. 10 pengintai meragukan mereka bisa masuk ke sana karena medan peperangannya sulit, karena tentaranya besar-besar, karena maksud saya penduduk sekitar raksasa-raksasa tinggi-tinggi, tidak mungkin kita masuk ke sana. Yang 2, Yosua Kaleb bilang kalau Tuhan janji kita masuk, kita pasti masuk, kita pasti mengalahkan penduduk Kanaan. Tapi yang 10 ini meragukan, tidak percaya, dan kita tahu akhirnya mereka nggak masuk ke tanah Kanaan. Dan saya suka Alkitab dalam terjemahan baru menulis di Ibrani 3 ayat 19, apa yang menyebabkan mereka tidak menikmati tanah Kanaan? Bukan raksasa, bukan tembok yang besar, ada tembok Yeriko di sana. Bukan medan peperangan yang mereka tidak kenali. Yang menyebab mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ini penyebabnya. Ibrani 3 ayat 19, demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ketidakpercayaan membuat mereka kehilangan melihat berkat, melihat mujizat. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Bicara tentang berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan. Kalau seseorang mengasihi orang yang lain, biasanya kasih itu bukan hanya di ucapan, kasih itu juga bentuknya pemberian. Tuhan memberi tanah Kanaan karena mengasihi orang Israel. Tapi beberapa orang yang tidak percaya tidak menikmati pemberian Tuhan, tidak bisa masuk. Bukan karena Tuhan tidak memberikan buat mereka, tapi ketidakpercayaan yang membuat mereka tidak menikmati berkat yang Tuhan sediakan. Bahkan ketidakpercayaan, tanda kutip, membatasi Tuhan. Ketidakpercayaan membuat Yesus tidak buat mujizat. Bukan Yesus tidak mau buat mujizat, tapi Yesus membuat mujizat bagi orang yang mau percaya. Alkitab bilang Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Dalam Matius 13 ayat 55 sampai 57, orang di daerah itu menganggap Yesus kan anak tukang kayu. Yesus kita tahu dari kecil, gak mungkin dia buat mujizat. Dan Yesus tidak banyak buat mujizat di situ, bukan karena Yesus tidak mengasihi orang-orang di situ, tapi karena ketidakpercayaan mereka. Saya mau bilang hari ini banyak mujizat buat hidupmu. Saya mau katakan hari ini banyak berkat buat hidupmu. Hari ini Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat hidupmu. Saya tahu ada tantangan yang besar, ada masalah yang mungkin di luar kemampuanmu untuk mengatasinya, tapi sebagai hamba Tuhan saya mau katakan Tuhan menyediakan jalan keluar buat hidupmu. Jadilah percaya dan jangan tidak percaya. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, menanggung semua kegagalan, ketidakberuntungan, menanggung semua kutuk, sehingga di perjalanan hidup kita ada keberhasilan, ada kemudahan, ada kasih sayang Tuhan, ada berkat Tuhan. Bukan karena kuat gagah hebat kita, tapi karena kita percaya Dia sudah berkorban buat kita. Dia sudah melakukan yang terbaik buat kita. Jadilah percaya dan terima berkat mujizatnya. Dan jangan tidak percaya lagi. Saya percaya pagi hari ini Tuhan menyemangati kita untuk percaya pada janjinya, untuk percaya pada apa yang Dia ingin lakukan buat hidup kita. Dan ketika kita percaya, kita akan melihat. Ketidakpercayaan membuat kita hanya melihat mujizat, tidak menikmati.
tapi percaya membuat kita melihat mujizat dan menikmati mujizat. Jadilah percaya, selamat menikmati berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, jalan yang terbuka dari Tuhan, kebaikan yang dari Tuhan buat hidupmu, buat keluargamu, pekerjaanmu, bisnismu, seluruh aspek hidupmu. Puji Tuhan. Mari ambil waktu renungkan firman Tuhan. Ambil waktu ucap syukur di pagi hari ini. Sebelum kita pergi melangkah, katakan terima kasih Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah berfirman. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, yang setiap pagi ingatkan lagi kami, setiap pagi teguhkan lagi hati kami, setiap pagi memberkati kami dengan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, jamah anak-anak-Mu, berkati satu persatu, yang sakit biarlah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan jalan keluar, Tuhan nyatakan pertolongan jalan keluar, bahkan yang doa dan berharap dikabulkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, aku percaya hari ini Tuhan bawa aku di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, berjumpa dengan berkat Tuhan. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu, biar bukan cuman kamu yang diberkati dan tahu bahwa tidak percaya itu salah, tidak percaya itu dosa, biar banyak orang juga menjadi tahu dan diberkati dan boleh menikmati berkat yang Tuhan siapkan buat mereka. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati, see you!